NATO pada mulanya didirikan dengan satu misi fundamental, menjadi benteng pertahanan kolektif untuk mencegah dominasi satu negara terhadap negara lainnya. Aliansi ini lahir dari kebutuhan akan keseimbangan agar tidak ada kekuatan tunggal yang mampu mengatur arah dunia secara sepihak. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi NATO justru tidak datang dari musuh luar, melainkan dari dalam tubuh aliansi itu sendiri. Amerika Serikat, sebagai penyokong utama dengan kekuatan militer yang mendominasi hampir 2/3 total belanja aliansi, kini menjadi titik sentral yang memicu pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi jika sang pemimpin mulai memberikan tekanan luar biasa kepada sekutunya sendiri? Greenland menjadi titik uji yang paling sensitif dalam dinamika ini. Bukan karena populasi penduduknya, melainkan karena letak geografisnya yang menguji batas-batas sistem aliansi barat. Secara geopolitik, Greenland bukanlah sekedar pulau es yang sunyi dan terpencil di ujung utara. Wilayah ini berada di lokasi yang sangat krusial, yakni di antara Amerika Utara dan Eropa yang menghadap langsung ke Samudra Atlantik Utara. Posisi ini menempatkan Greenland di jalur strategis yang dikenal sebagai GIUK Gap, sebuah koridor kunci untuk memantau pergerakan kapal selam dan armada militer lintas benua. Dengan mencairnya lapisan es di Arktik dan terbukanya jalur laut baru, nilai strategis Greenland melonjak tajam, menjadikannya gerbang menuju masa depan ekonomi dan militer di wilayah kutub. Amerika Serikat telah lama menyadari hal ini dengan menempatkan fasilitas militer penting di Pitufik, SEAL, sebagai bagian dari sistem peringatan dini global. Permasalahan muncul ketika kepentingan strategis Amerika Serikat berbenturan dengan kedaulatan Denmark atas Greenland. NATO sendiri sebenarnya tidak memiliki protokol resmi untuk menangani konflik internal antar anggotanya. Pasal 5 hanya dirancang untuk merespon serangan dari pihak luar. Hal ini menciptakan kekosongan hukum ketika negara terkuat di aliansi mulai bermanuver di wilayah kedaulatan anggota lain. Di sisi lain, aspirasi masyarakat Greenland juga semakin kompleks. Mayoritas warga Greenland mendambakan kemerdekaan dari Denmark dalam jangka panjang. Namun mereka juga secara konsisten menolak jika harus beralih di bawah kendali langsung Amerika Serikat. Situasi ini menempatkan Denmark dalam posisi yang sangat sulit, antara mempertahankan kedaulatan hukum dan ketergantungan keamanan pada payung pertahanan NATO. Namun ambisi untuk menguasai Greenland secara penuh membawa konsekuensi biaya yang sangat masif. Mengoperasikan pangkalan militer di lingkungan ekstrim seperti Arktik membutuhkan logistik yang berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan wilayah beriklim sedang. Sejarah mencatat pengalaman Amerika di Afghanistan sebagai pengingat akan beban biaya kehadiran jangka panjang tanpa legitimasi politik yang kuat, yang mencapai angka triliunan dolar. Di Greenland, tantangan tersebut ditambah dengan cuaca ekstrim dan minimnya infrastruktur lokal. Setiap langkah penguatan militer di sana juga tidak akan luput dari pantauan Rusia, yang saat ini telah memiliki jaringan fasilitas militer Arktik yang lebih luas dan terintegrasi dibandingkan Amerika Serikat. Pada akhirnya, isu Greenland mencerminkan pergeseran Arktik dari zona pemantauan menjadi zona gesekan geopolitik yang nyata. Meskipun penguasaan atas pulau ini memberikan keunggulan teknis dalam hal pengawasan, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin stabilitas kawasan. Sebaliknya, tekanan yang terlalu besar justru berisiko menciptakan spiral pengamanan yang mahal dan memicu ketegangan jangka panjang. Keberadaan Greenland kini menjadi ujian bagi daya tahan NATO. Apakah aliansi ini akan tetap berdiri sebagai kemitraan yang berdasarkan kesepakatan bersama, ataukah ia akan berubah menjadi struktur yang hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan paling besar? Pertanyaan intinya bukan lagi soal siapa yang terkuat, melainkan seberapa lama aliansi dapat bertahan ketika kekuatan tidak lagi dibagi, melainkan hanya ditoleransi.